Halo, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Vincent Fasdenokan dan di sampingku ada Abi Wisnuwardana. Oke, kami mahasiswa baru dari Prasmu 2024. Saya berasal dari jurusan bisnis dan Branding. Kami mahasiswa baru. semuanya selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Vincent Fasdenokan dan di sampingku ada Abi Wisnuwardana. saya berasal dari jurusan bisnis. Dan saya berasal dari jurusan Branding. Oke, hari ini adalah hari yang sangat spesial, guys. Kenapa? Karena kita akan mewawancarai pemilik kedai Monmon, yaitu Pak Imam. Mari kita sambut Pak Imam. Perkenalkan Pak, Vincent. Imam. Abi Pak. Oke, Imam. Wih, balik sini. Apa nih? Mau bertanya tentang apa nih? Ini Uli. Terus aja. Saya mau nanya Bapak, Ya. latar belakang kedai Monmon itu apa sih Pak? Oh, latar belakang nama apa tempat usaha nih? Tempat usaha boleh Pak? Oh, boleh. Kalau tempat usaha itu sebenarnya latar belakangnya adalah di Pegadaian ini kan cukup potensi dengan kuliner ya. Dari sekelilingnya itu banyak perumahan-perumahan, ya kan? Terus banyak masyarakat yang pekerja ya, atau kontrakan lah ya, sedangnya kontrakan kos-kosan. Jadi latar belakangnya saya itu pengen memberikan makanan yang unik, ya kan, yang unik buat mereka. Tapi di tempat ini belum ada, ya, itu nasi bakar gitu kan. Jadi disinilah latar belakang kita memilih nasi bakar sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak, Ya. kenapa nih Pak? Kenapa milih nasi bakar? Apakah Itu. dulu Bapak pernah bikin nasi bakar atau gimana ini? Ya, kalau nasi bakar itu adalah apa ya? Di sini nggak ada gitu. Dan ini termasuk makanan unik gitu kan. Di tempat lain nasi bakar itu hanya menu tambahan. Menu tambahan dengan menu yang lain gitu kan. Artinya kan menu nasi bakar itu hanya sebagai pelengkap. Tapi di kedai Monmon nasi bakar adalah menjadi menu utama. Dibalik. Oh. Betul saya tadi sana Pak, nasi bakar jumbo. Iya. Ini memang spesialitinya nasi bakar. Betul. Oke Pak, pertanyaan terakhir dari saya. Ya. Kenapa ini Pak? Kedainya dinamai kedai Monmon. Apakah Monmon. ada alasan unik atau gimana itu? Sebenarnya sih Monmon itu adalah panggilan tongkrongan ya. Nama saya kan Imam nih. Karena di tongkrongan itu kan banyak nama imam nih. Kan bingung membedakan mana imam, mana enam satu imam dan tiga kan. Terus ada teman yang saya paling gemuk dulu sebenarnya di tempat tongkrongan komunitas kayak gini lah ya. Makanya dibilang wah Mon itu imam montok sebenarnya. Karena gemuk ya, sekarang mah kurus. Ya itu jadi kenapa dinamakan Monmon di situ sebenarnya, nama panggilan lah, lebih nama gaul sebenarnya. Oh, terbentuklah kedai Monmon. Iya. Akhirnya menjadi brand akhirnya menjadi brand tetap kita. Karena satu mudah diingat, gampang disebut ya kan. Terus asik juga sih disebut gitu kan. Nggak susah ya kan. Ada lagi? Ya, sekian pertanyaan dari kita. Oke. Diri dulu, aku Maureen dari jurusan Bisnis Ekonomi. Nama saya Imam. Dan aku Aurora dari jurusan Bisnis. Saya Imam. Oke, tadi nih kita udah ngomong nih tentang latar belakang pendiriannya bisnis Monmon ya. Ya. Nah, sekarang kita mau ngomong ini visi misi atau goals dari Pak Imam sendiri gimana sih dalam terbangunnya bisnis ini? Kayak apa yang mau dicapai? Oh, visi misi ya. Visi misi sih kita cukup simple ya. Kita bisnis kuliner memberikan harga yang hemat tapi kualitas lumayan bagus. Visi misi kita sih. Oke. Ya, karena kita pengennya makan enak nggak perlu mahal gitu aja. Bener, apalagi buat anak kuliah kayak kita yang Ya, masih ngekos kan. betul. Apa aja sih Pak kira-kira produk Bapak? Kita sih ada sekitar 60-an menu ya. Iya, variasi lah ya. Tapi menu utama kita sih nasi bakar. Yang paling best seller itu adalah nasi bakar isi cumi pete ya. Tapi bisa juga sih tanpa pete juga. Oh, oke. Terus menu-menu yang lain tambahannya itu seperti nasi liwet ayam bakar itu juga produk terlaris kita juga sih. Salah satunya ya untuk selain nasi bakar. Yang lain ini ya paling cemilan ya buat teman-teman yang mau nongkrong makan ringan lah ya. Cemilan-cemilan biasa sih. Kalau cemilan sih umum sih. Kayak kentang terus sosis sama dimsum lah ya. Kira-kira kalau misalkan orang pertama kali datang ke sini dia harus nyoba apa nih Pak? Nasi bakar dong. Nasi bakar.
ada specialty-nya gak sih kira-kira yang dia harus coba apa aja nasi bakarnya? Mungkin ayam suwir atau tadi cumi pete. Yang paling utama cumi pete sih ya, karena level pedesnya itu lumayan ya bagi yang suka pedes ya. Rekomendasi utama sih itu sih cumi pete sih, harus nyobain sih. Berarti di sini juga mengutamakan sambal ya kalau bisa. Ya, apa pedes sambelnya ya. Kita emang ciri khas kita itu makanan pedes sebenarnya. Gitu. Mungkin karena orang Indonesia juga suka makan pedes kali Betul, ya. betul. Pedes dan gurih. Iya, benar. Iya, benar. Secara umum gitu kan. Oke, itu pertanyaan dari kami. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya oleh anggota kelompok saya. Oke, siap. Semuanya, perkenalkan nama saya Manuel Fonali Gunawan Santoso dari jurusan bisnis. Perkenalkan Pak, nama saya Marinda Melati. Ya. Saya dari jurusan S1 International Marketing. Mantap. Oke. Nah, Pak, tadi kan sempat disinggung kenapa kok Bapak milih di sini. Ya. Terus bagaimana sih proses mengurus izin legalitas untuk membangun restoran Bapak di sini? Oh, legalitas ya. Untuk legalitas sih sebenarnya kita sekarang dipermudah ya. Yang ada sekarang itu pemerintah itu sangat mensupport UMKM. Jadi kita dipermudah dengan NIP sekarang. Nomor induk berusaha. Itu bisa didaftarkan secara online. Nggak seperti dulu kita harus izin ke kelurahan, kecamatan ya kan. Bahkan sampai ke kabupaten kan gitu. Sekarang lebih instan, lebih oke sih. Kayak gitu aja sih kalau untuk izin ya. Paling izin lingkungan aja sih. Kita mau usaha ini ya, namanya orang Indonesia kan harus permisi dulu ya. Ada etika bisnis untuk sekitar kita sih, gitu aja sih. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Strategi marketing apa sih Pak yang Bapak gunain buat mencakup pasar kedai ini? Oh, sebenarnya sih lebih umum ya, strategi kita itu pakai diskon, ya kan, buy one get one, ya kan. Setiap ada momen itu kita ada promo-promo tertentu ya kan, seperti contoh lah yang mendekati saat ini kan kemerdekaan nih. Ya, kita push dengan promo kemerdekaan. Jadi setiap bulan itu kita selalu ada promo. Bahkan kita pun ada promo di online, di media sosial, di sana kita terus ngadain itu tiap bulan lah, berbeda-beda gitu. Itu strateginya biar konsumen nggak bosan gitu sih. Udah sih Pak, segitu dulu dari kita ya Pak. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke. Kenalan Pak, nama saya Mervin Cahyadi dari jurusan accounting Pak. Oke. Saya dari jurusan bisnis. Oke, nama saya Imam. Udah kenal kali ya? Aku mau nanya nih Pak, Ya. kenapa Bapak tuh pilih lokasinya di sini buat buka kedai Monmon? Lokasi ya. Iya. Sebenarnya sih lokasi itu tergantung dari target market kita ya. Tapi kalau saya targetnya itu kan emang perumahan ya. Iya. Jadi kita pilih di sini karena sekitar sini banyak perumahan-perumahan yang baru, ya kan. Dari itu warga sekitar situ pun agak padat ya, kos-kosan dan kontrakan. Iya, saya pikir ini adalah lokasi yang paling strategis buat usaha saya, gitu aja sih. Oke, kan Bapak udah milih lokasinya di sini. Gimana awalnya Bapak kayak yakin kalau misalkan oh ini tuh tempat yang cocok nih buat saya. Kenapa Bapak kepikiran kalau misalkan dengan Bapak membuka usaha nasi bakar, kan berarti udah banyak nih yang buka. Kenapa Bapak percaya kalau misalkan di tempat ini tuh Bapak yakin kalau misalkan usaha Bapak ini bakal berkembang gitu loh? Oh, itu melalui kita kan ini dulu seperti analisis ya dari tempat-tempat lain ya kan. Kan ada yang udah duluan buka usaha kuliner ya kan. Kayak mungkin pecel lele sebelah kita ya kan, sebelah di sana ada warteg ya kan. Terus kapasitas mereka kan setiap hari mulai naik ya dengan yang beli ya apa. Jadi kan ada kemungkinan kan di situ kita punya peluang gitu sih. Sebenarnya di situ analisis kita. Kenapa kita harus berani gitu? Tapi kita harus berani bersaing, berinovasi kan dengan sajian menu yang otentik, yang unik ya kan di sekitar sini yang nggak ada. Berani beda gitu aja sih. Oke Mas, sekian dari kamu, terima kasih ya Pak. Halo Pak, kenalin, Halo. nama aku Jacqueline, biasanya dipanggil Jack dan aku dari jurusan branding. Oke, Pak Imam. Dan ini? Saya Michelle dari jurusan Finance and Banking. Wih, luar biasa nih. Finance, keuangan ya kayaknya nih. Jadi kita mau tanya Bapak Ya. beberapa
pertanyaan dari kita berdua ya kali Oke. ini. Dari aku mau tanya nih Pak, kira-kira Bapak ada nggak ya kayak tips untuk memulai bisnis mungkin dari pemula? Mungkin kita kan juga dari sekolah yang berbasis bisnis ya. Kira-kira Bapak ada nggak tips buat kita yang kira-kira mau buka bisnis baru gitu? Oh, untuk tips ya. Iya. Untuk mau buka bisnis sih sebenarnya yang disiapin itu mental ya. Terutama paling mental ya. Jadi mental kita yang harus dibangun saat kita mau terjun di bisnis adalah siap rugi dan siap untung. Iya, Itu dulu ya. Karena sesuatu bisnis itu belum tentu bisa berhasil ya kan. Tapi mental dulu yang dibangun ya kan. Setelah itu baru kita pikirkan produk apa sih yang akan kita bangun ya kan, yang akan kita jual. Terus target pasarnya siapa? Terus kita lokasinya di mana? Kan cuma itu sebenarnya. Ya kan? Terus target pasarnya terbanyaknya mau di mana? Itu sih. Terus kita dari pembeda bisnis kita dengan orang lain tuh apa yang lebih unik gitu kan. Terus branding itu seperti apa? Itu sih lebih tipsnya ya. Itu harus dipikirkan matang sebenarnya. Oke. Nah, ini kan jaga tips nih Pak. Ya. Dalam usaha ini tuh ada tantangan apa aja sih yang udah dihadapin, kayak jatuh bangunnya, kendalanya? Kalau kendala sih pasti setiap hari ada ya. Pasti ya kan. Satu, kompetitor kita ya kan, kanan kiri, bahkan sekarang kalau di sekitar sini kan udah banyak tempat-tempat kuliner baru, tongkrongan baru ya kan, yang mungkin pasti mempengaruhi kita gitu secara umum gitu kan. Nah, tapi kan kita punya ciri khas sendiri yaitu nasi bakar ya kan, ciri khas sendiri, terus mempunyai strategi sendiri ya, insya Allah saya pikir ya mereka pun pasti akan melirik juga dengan ciri kita sih gitu. Tipsnya seperti itu sih. Dengan kompetitor ya, penting kita berani bersaing dan berinovasi sih. Setiap bulan kita harus ganti promo ya, ini terus pendekatan jika konsumen lebih di situ sih ya. Oh, itu kan dari eksternal. Ya. Kalau internalnya kayak antar karyawan atau gimana gitu, ada kendala nggak ya? Kalau antar karyawan sih kita tinggal jaga kekompakan ya kan, terus edukasi setiap hari ya kan, terus menjalin hubungan kekeluargaan sih ya. Di situ sih untuk tim ya. Kalau karyawan seperti itu aja sih sebenarnya ya. Beradaptasi ya? Iya, adaptasi sih. Yes, keren ya. Oke, terima kasih ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Riki Lukman dari jurusan Business Mathematics. Perkenalkan, nama saya Brahma Famso dari Business Economics. Pak, saya mau tanya nih Pak. Ya. Jadi bagaimana sih Pak kondisi keuangan Bapak perusahaan ini sebelum dan sesudah pandemi Pak? Sebelum dan sesudah pandemi ya. Kalau sebelum pandemi sih emang kita kan masih taraf merintis tahun pertama ya. Di saat pandemi itu emang kita malah seok-seok ya dengan kondisi banyak peraturan yang kena dampaknya ya kan, dari pemerintah sendiri ya kan. Ya, pembatasan ya Pak. Pembatasan jam ya kan, terus pembatasan orang beli ya kan. Nah, tapi kita kan harus bisa survive kan, untuk bisa berdiri gimana sih caranya kan gitu. Nah, itu kita manfaatin dengan online shop. Oh, jadi Bapak membuka toko online gitu ya? Ya, Gojek atau? Ya, Gojek, GoFood atau ya WA pun kita mendekatkan diri ke konsumen ya kan. Nggak usah datang, kita bisa kirim tuh. Kayak gitu sih. Nah, itu mempengaruhi keuangan kita sih. Walaupun pandemi kita masih survive sih. Oh, berarti masih fluktuatif lah ya? Fluktuatif. Kayak aman-aman aja sih alhamdulillah. Pak, kedepannya ada rencana ekspansi nggak Pak? Kalau ekspansi kita sih pengen terus ya. Nah, saat ini pun kita udah ada beberapa cabang dari Kedai Monmon sendiri, udah ada 2 sih. Nah, dari ya rencana ke depan pasti ada sih. Oke Pak. Ya. Kalau misalnya ada orang mau join venture atau Franchise ya. franchise ya, Ya, gimana franchise. itu Pak? Sebenarnya sih bisa aja kita join franchise ya kan, kita diskusi di sini ya kan, kita keluar kita bikin perjanjian, kita tawarkan harga paketnya ya kan, paket hemat ada ya kan, yang ya jualan kecil-kecilan kan gitu kan ya kan, terus medium itu ya standar sedang lah ya, ada tempat duduk ya kan, atau mau yang besar ya kan, itu harganya berbeda-beda sih. Kalau yang besar kan kapasitas kayak resto lah ya gitu. Berarti Bapak tuh ekspansi tapi dalam bentuk kedai seperti ini gitu Ya, Pak? Bukan betul. kayak mau lebih kayak restoran yang lebih besar gitu, Enggak, gitu kita ya? lebih ke menengah ke bawah sih. Bentuknya seperti ini, Ya. cuma diperbanyak aja ya Betul, cabangnya. betul, Iya, betul. Pak. Ya. Terima kasih ya Iya, Pak. Pak. Oke. Perkenalkan Pak,
Nama Ya. saya Riner Nathaniel Cia dari jurusan bisnis. Wih, mantap. Perkenalkan Pak, saya Kevin Aditya Prasto dari bisnis. Oh, bisnis semua ya. Oke. Iya. Siap. Nah, kami punya pertanyaan. Sebagai pebisnis tentunya kan pasti tidak lari dari yang namanya tantangan gitu kan. Iya, pasti. Apa saja sih tantangan yang Bapak hadapin sehari-hari selama menjalankan usaha? Oh, tantangannya banyak banget ya. Dari produksi ya kan. Kita kadang-kadang terkejar-kejar dengan pesanan ya kan. Itu kan sebuah masalah juga ya kan. Gimana caranya kita itu produksi tepat waktu sesuai dengan keinginan konsumen ya kan. Kadang-kadang kan namanya konsumen ada yang minta pagi, siang atau sore kita ya kan. Sedangkan kita tim itu kan ada jam kerjanya kan. Tapi ya disitulah indahnya bisnis ya. Jadi setiap hari itu pasti ada tantangan ya kan. Ada tantangan soal kiriman juga kadang-kadang ada yang tertukar ya kan, soal online ya kan. Ya banyak sih sebenarnya. Banyak pasti. Terus Bapak itu gimana ya cara mengatasi tantangan tersebut? Satu, kita lebih ke menyederhanakan semua masalah sih ya. Contoh, kita jangan terlalu panik ya kan dengan masalah, tapi lihat dulu oh, ini masalahnya di mana, titiknya di mana, ya kita selesaikan dengan spontanitas. Artinya spontanitas itu cepet gitu ya. Contoh, konsumen mintanya pagi ya kan, padahal karyawan datang jam agak siang ya, jam 8 ya, karena kita buka jam 8 ya kan. Mau nggak mau kita harus tarik dong karyawan kita untuk ada pesanan pagi untuk sekian porsi, salah satu harus tarik. Nah itu otomatis sih kita untuk mengatasinya ya kan. Kayak driver salah kirim atau salah tertukar gitu, kita telepon konsumennya langsung, kita langsung tuker langsung, Intinya langsung bertindak aja gitu. bertindak aja, karena kita di sini prinsipnya melayani sih. Iya. Jadi setiap komplain kita pasti layani dengan baik gitu Oke. sih ya. Sekian pertanyaan dari kami, Pak. Oke. Makasih, Pak. Kenalan. Ya, Rohil, jurusan accounting. ya penting duit terusannya nih kayaknya. Perkenalan Pak, nama saya Dean Abraham, saya dari jurusan bisnis. Oh, bisnis. Nah, Oke. ini pertanyaan terakhir ya buat Bapak. Oke. Kira-kira sejauh ini Bapak udah pakai teknologi apa aja nih buat usaha Bapak di sini? Oh, teknologi ya. Ya, Oke. teknologi. Sebenarnya sih banyak ya pilihan sekarang ya, karena teknologi sekarang kan sangat berkembang pesat ya. Satu, dari pembayaran sendiri kita sekarang udah gampang banget ya kan. Dulu pakai alat edisi harus pakai PIN, sekarang tinggal scan. Namanya QR ya kan. Itu ada dari bank, dari aplikasi juga sekarang udah banyak banget ya. Teknologi yang lainnya untuk mendukung penjualan yaitu online shop ya kan. Oh, jadi GoFood gitu. GoFood ya, GrabFood ya, dan yang lain-lain lah ya. Ada WA juga melalui admin kita sendiri dengan free delivery gitu kan, dan free ongkir kayak gitu kan dari kita sih, itu teknologinya. Oh, jadi udah sejauh ini perkembangan mungkin udah banyak gitu ya. Banyak teknologi sekali dari awal media sosial juga kan kita dikembangin di sana ya, kan. terus dikembangin gitu ya. Iya, betul. Oke, mungkin sekian pertanyaan dari kita. Terima kasih untuk video hari ini. Bye bye.